Graf adalah struktur data yang menggambarkan hubungan antar elemen menggunakan simpul atau node dan garis atau edge. Simpul mewakili objek, sementara garis menggambarkan hubungan antar simpul. Graf digunakan dalam berbagai aplikasi seperti jaringan sosial, komputer, atau transportasi. Di dalam graf terdapat beberapa operasi, di antaranya yaitu yang pertama adalah manipulasi struktur. Manipulasi struktur dibagi menjadi 4, yaitu pertama, penambahan simpul, yaitu menambahkan simpul baru ke dalam graf. Kemudian, penghapusan simpul, yaitu menghapus simpul berserta hubungan yang terhubung. Kemudian, penambahan garis, yaitu menambahkan hubungan baru antara simpul. Dan keempat adalah penghapusan garis, yaitu menghapus hubungan antar simpul. Kedua itu ada pencarian. Pencarian dibagi lagi menjadi 2, yaitu DFS dan BFS. DFS atau Deep First Search adalah menelusuri graf dengan mengikuti satu jalur sepanjang mungkin. BFS atau Breadth First Search adalah menelusuri semua simpul pada satu tingkat jarak sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. Analisis kasus pertama. Pada soal ini, itu menggambarkan Naila yang berada di sebuah kompleks perkantoran dengan beberapa gedung yang terhubung satu sama lain. Dan tugas Naila adalah mengeksplorasi jalur antar gedung menggunakan 3 metode pencarian graf, yaitu DFS rekursi, DFS stack, dan BFS. Dalam hal ini, DFS rekursi akan mengeksplorasi graf secara mendalam dengan cara rekursif, mulai dari gedung A dan mengunjungi gedung-gedung yang terhubung secara berurutan sampai tidak ada lagi jalur yang dapat diikuti. DFS stack yang merupakan versi iteratif dari DFS akan menggunakan struktur data stack untuk menelusuri graf dimulai dari gedung B, mengunjungi tetangga satu persatu secara mendalam, namun dengan urutan yang dipengaruhi oleh bagaimana tetangga dimasukkan ke dalam stack. Sedangkan BFS akan mengeksplorasi graf secara lebar, dimulai dari gedung A, mengunjungi semua tetangga pada tingkat yang sama terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya, dengan menggunakan antrian atau queue untuk mengatur urutan kunjungan. Setiap metode ini menghasilkan urutan kunjungan yang berbeda berdasarkan cara mereka menelusuri graf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ferdu Safi dengan ujung NIM 119 dari kelompok 7 praktikum struktur data. Di sini saya akan menjelaskan kasus dari kelompok kami. Yang pertama ada graf. Dari kode tersebut, graf didefinisikan dalam bentuk dictionary di mana setiap simpul atau node memiliki daftar tetangga atau neighbor. Contohnya yang pertama itu A memiliki anggota B dan C, berarti node A terhubung dengan B dan C. Kemudian untuk kode berikutnya yaitu DFS menggunakan rekursi. Di situ if node not in visit, berarti simpul node ditandai sebagai dikunjungi dengan menambahkannya ke visit. Jika tidak dikunjungi, berarti visit append dalam kurung node for neighbor in the graph node didefinisikan sebagai DFS underscore rekursif dengan anggotanya graph, neighbor, dan visit, lalu return lagi untuk ke visit. Kemudian yang ketiga ada DFS menggunakan stack. DFS menggunakan stack ini menggunakan stack atau tumpukan untuk menggantikan rekursi. Prosesnya yaitu pertama ada mendefinisikan DFS stack, yaitu grab, lalu start, kemudian visit, ambil simpul dari stack, lalu jika belum dikunjungi tandai sebagai dikunjungi, lalu yang terakhir tambahkan tetangga ke stack dengan urutan dibalik untuk menjaga prioritas traversal. Kemudian yang keempat ada BFS atau Breadth First Search. Fungsi ini menggunakan queue atau antrian untuk traversal. Dari codingannya itu kita mendefinisikan BFS dalam kurung graf, kemudian start, kemudian ada visit, list untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi. Prosesnya itu ambil elemen dari awal queue, lalu jika belum dikunjungi tandai sebagai dikunjungi, kemudian tambahkan tetangga ke akhir queue. Lalu untuk hasil dari DFS
yaitu visit recursive sama dengan DFS recursive grab A. Kemudian ada visit stack sama dengan DFS underscore stack grab B. Visit BFS sama dengan BFS grab A. Untuk perintahnya yaitu print DFS rekursi mulai dari gedung A, yaitu outputnya hasil dari DFS dengan rekursi dimulai dari gedung A. Kemudian untuk print DFS stack mulai dari gedung B, yaitu outputnya hasil DFS dengan stack dimulai dari gedung B. Dan kemudian print MBFS mulai dari gedung A, visit BFS hasil BFS dimulai dari gedung A. Sekian penjelasan dari saya untuk kasus pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisha Ida Rahmi dengan 123450052 dari kelompok 7 kelas Struk.RC. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil output dari kasus pertama. Nah, dapat kita lihat ketika kita run, maka output yang hasilkan itu seperti ini. Untuk pertama itu ada DFS rekursi mulai dari gedung A. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa DFS itu menjelajahi dari bagian terdalam, kemudian kembali lagi ke node yang awal. Nah, di sini kita mulai terlebih dahulu dari node A. Sini node A itu memiliki dua tetangga, yaitu B dan C. Nah, kita kunjungi dulu yang paling awal, yaitu B. Nah, dari B itu ada tiga tetangga, yaitu A, D, dan E. Karena A sudah kita kunjungi, maka kita kunjungi yang lainnya, yaitu ada D dan E. Nah, maka kita mulai dulu dari D. Nah, dari D itu ada dua tetangga yang belum kita kunjungi, itu H. Maka kita lanjut ke H. Nah, dari H yang belum kita kunjungi itu adalah E. Asalnya dari E yang belum kita kunjungi itu tidak ada. Jadi B dan H itu sudah kita kunjungi. Maka akan balik lagi ke node A. Itu yang belum kita kunjungi itu ada C. Nah, asalnya dari C itu yang belum kita kunjungi adalah F. Dan dari F, di sini yang belum kita kunjungi adalah G. Nah, node G itu hanya bertetangga dengan F. Maka karena F sudah kita kunjungi, ini akan berakhir di G. Nah, selanjutnya itu ada DFS stack mulai dari gedung B. Itu ada B, A, C, F, G, D, H, E. Nah, sini kita mulai dari B. Nah, di B itu memiliki tiga tetangga, A, D, dan B. Kita kunjungi dulu yang paling dekat, itu A. Nah, dari A itu yang belum kita kunjungi adalah C. Nah, selanjutnya kita lanjut ke C. Nah, dari C yang belum kita kunjungi itu ada F. Nah, dari F di sini yang belum kita kunjungi adalah G. Nah, selanjutnya dari G yang belum kita kunjungi itu tidak ada, karena G hanya memiliki satu tetangga, yaitu F. Nah, maka kita balik lagi ke B. Nah, dari B sini tadi kita sudah mengunjungi A, selanjutnya maka akan kita kunjungi D. Nah, dari D di sini yang belum kita kunjungi itu ada H. Dan dari H itu ada dua tetangganya, yaitu D dan E. Yang belum kita kunjungi adalah E. Dan dari E itu tetangganya sebenarnya sudah kita kunjungi, maka akan berakhir di E. Dan yang terakhir itu ada BFS mulai dari gedung A. Nah, BFS itu kita akan mengunjungi dari tingkat level yang sama, kemudian akan dilanjutkan ke level berikutnya. Nah, sini urutannya itu ada A, B, C, D, E, F, H, G. Nah, seperti di sini kita mulai lagi dari node A. Nah, di sini node A memiliki dua tetangga, yaitu B dan C, maka kita akan kunjungi keduanya. Nah, selanjutnya itu ke B. Di B sini ada tiga tetangga yang belum kita kunjungi, D dan E, maka kita akan lanjut ke D dan E. Nah, kemudian sini C yang belum kita kunjungi itu ada F. Nah, dari D yang belum kita kunjungi adalah H, dan E, B dan H sudah kita kunjungi. Kemudian lanjut ke F, C dan G
yang belum kita kunjungi di sini adalah G. Nah, dari G itu ada memiliki satu tetangga saja yaitu F dan sudah kita kunjungi. Kemudian dilanjut ke H, ada dua tetangga D dan E dan kedua ini sudah kita kunjungi, maka akan berakhir di G. Maka urutannya jadi A, B, C, D, E, F, H, G. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kasus kedua itu diberikan sebuah graf seperti gambar di bawah itu. Simpul 4, 5, dan 6 dihapus, serta H, 2, 4, dan 3, 6 dihapus. Bagaimana struktur graf tersebut berubah? Tentukan BFS-nya. Dari sini, kita dapat menganalisis bahwa dampak penghapusan beberapa simpul dan sisi dalam struktur graf. Nah, dengan menghapus simpul 4, 5, dan 6, serta sisi 2, 4, dan 3, 6, struktur graf akan mengalami perubahan yang signifikan, di mana konektivitas antar simpul akan terputus, dan graf kemungkinan akan terpecah menjadi beberapa komponen yang tidak saling terhubung. Perubahan ini dapat mempengaruhi jalur yang tersedia untuk penelusuran, dan urutan kunjungan simpul akan bergantung pada graf yang telah dimodifikasi. Untuk memahami dampak lebih lanjut, kita dapat menggunakan metode penelusuran seperti BFS atau Breadth First Search untuk melihat bagaimana informasi atau perjalanan menyebar melalui graf yang telah diubah, serta bagaimana komponen yang terisolasi akan mempengaruhi proses pencarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sarvina dengan NIM 123450008. Di sini saya akan menjelaskan search kode yang akan digunakan dalam menyelesaikan kasus 2 yang telah kami buat. Di mana yang pertama kita akan membuat sebuah kelas yang bernama graph, di mana kelas ini digunakan untuk mengelola graf dan operasinya, di mana def in itself digunakan sebagai konstruktor kelas yang dipanggil saat objek graf dibuat. Kemudian pada baris selanjutnya digunakan untuk menginisialisasi atribut graf sebagai dictionary kosong yang akan menyimpan graf. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi yang bernama addVertex, di mana fungsi ini digunakan untuk menambahkan simpul ke dalam graf, di mana ifVertex.inSelf.graph digunakan untuk memeriksa apakah simpul vertex sudah ada di dalam graf. Jika belum ada, maka simpul akan ditambahkan ke dalam graf dengan nilai berupa list kosong dan akan menampilkan pesan yaitu simpul vertex berhasil ditambahkan ke dalam graf. Namun begitu pun sebaliknya, else atau jika simpul sudah ada, maka pesan yang akan ditampilkan berupa simpul vertex sudah ada di dalam graf. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi yang bernama deleteVertex, di mana fungsi ini digunakan untuk menghapus simpul di dalam graf, di mana ifVertex in self.graph digunakan untuk memeriksa apakah simpul ada di dalam graf. Jika ada, maka for neighbor in self.graph vertex, di mana iterasi melalui setiap tetangga simpul yang akan dihapus. Kemudian self.graph neighbor.removeVertex digunakan untuk menghapus simpul yang akan dihapus dari daftar tetangga setiap tetangga simpul tersebut. Kemudian kita akan menghapus simpul dari graf dan akan menampilkan pesan bahwa simpul vertex berhasil dihapus dari graf. Namun begitu pun sebaliknya, jika simpul tidak ditemukan di dalam graf, maka akan menampilkan pesan simpul vertex tidak ditemukan di dalam graf. Kemudian, kita akan membuat sebuah fungsi yang bernama addH, di mana fungsi ini digunakan untuk menambahkan garis di antara dua simpul di dalam graf, di mana if vertex 1 in self.graph and vertex 2 in self.graph digunakan untuk memeriksa apakah kedua simpul ada di dalam graf. Jika kedua simpul ada, maka self.graph vertex 1.append vertex 2 digunakan untuk menambahkan vertex 2 ke dalam daftar tetangga vertex 1. Namun begitu pun sebaliknya, self.graph vertex 2.append vertex 1 digunakan untuk menambahkan vertex 1 ke dalam daftar tetangga vertex 2 dan akan menampilkan pesan bahwa
garis antara vertex 1 dan vertex 2 berhasil ditambahkan ke dalam graf. Namun begitu pun sebaliknya, atau else jika salah satu simpul tidak ada di dalam graf, maka akan menampilkan pesan bahwa pastikan kedua simpul vertex 1 dan vertex 2 ada di dalam graf. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi yang bernama delete h, di mana fungsi ini digunakan untuk menghapus garis h antara dua simpul, di mana if vertex 1 in self.graph and vertex 2 in self.graph and vertex 2 in self.graph vertex 1 digunakan untuk memeriksa apakah kedua simpul ada di dalam graf dan apakah ada hubungan h antara vertex 1 dan vertex 2. Jika hubungan ada, maka self.graph vertex 1 remove vertex 2, artinya menghapus vertex 2 dari daftar tetangga vertex 1. Begitupun sebaliknya, self.graph vertex 2 dan remove vertex 1, yang artinya menghapus vertex 1 dari daftar tetangga vertex 2. Kemudian akan menampilkan pesan, yaitu garis antara vertex 1 dan vertex 2 berhasil dihapus dari graf. Dan begitupun sebaliknya. Apabila garis tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan bahwa garis tidak ditemukan di dalam graf. Kemudian, kita akan menampilkan graf dalam bentuk adjacency list, di mana kita akan membuat sebuah fungsi yang bernama display_graph, di mana for vertex, neighbor in self.graph.items sebagai iterasi melalui setiap simpul vertex dan daftar tetangganya, di mana pada baris selanjutnya kita akan mencetak simpul dan daftar tetangganya. Kemudian kita akan memasuki step selanjutnya, yaitu membuat objek G dari kelas graph dengan memanggil sebuah konstruktor init untuk menginisialisasi graf yang kosong. Kemudian memasuki step selanjutnya, yaitu proses penambahan simpul dengan g.add_vertex dari 0 sampai 7 yang digunakan untuk menambahkan simpul dengan nilai 0 hingga 7 menggunakan add_vertex. Kemudian kita akan memasuki step selanjutnya, yaitu proses penambahan garis atau h antara simpul dengan menggunakan add_h dengan get.add_h dengan 0,1, 0,2, 1,4, di mana bilangan ini menyatakan hubungan antar angka-angka, di mana angka 0 terhubung dengan angka 1 dan angka 2, angka 1 terhubung dengan angka 0 dan angka 4, angka 2 terhubung dengan angka 0, angka 3, angka 4, dan angka 7. Angka 3 akan terhubung dengan angka 2, angka 4, dan angka 6. Kemudian bilangan 4 akan terhubung dengan angka 1, 2, dan 3. Angka 5 akan terhubung dengan angka 6. Dan angka 6 akan terhubung dengan angka 3 dan angka 5. Dan angka 7 akan terhubung dengan angka 2. Kemudian memasuki step selanjutnya, yaitu proses menghapus simpul, di mana fungsi ini digunakan untuk menghapus simpul atau vertex 4, 5, dan 6 menggunakan delete_vertex, di mana setiap penghapusan akan disertai dengan tampilan graf sebelum dan sesudah simpul ini dihapus. Kemudian memasuki step selanjutnya, yaitu proses menghapus garis, di mana fungsi ini digunakan untuk menghapus garis atau h antara simpul 0 dan 1 serta antara simpul 1 dan 4 dengan menggunakan delete_h. Kemudian akan didapatkan nilai akhir graf dari setelah semua proses telah diselesaikan. Kemudian nilai akhir graf ini akan kita cari BFS-nya, di mana def BFS buka kurung graph, start, di mana mendefinisikan fungsi BFS yang menerima dua parameter, yaitu graph dan start, di mana graph merupakan graph yang akan dijelajahi, dan start menyatakan simpul awal dari mana pencarian BFS dimulai. Kemudian ada visited sama dengan kurung siku, di mana membuat list kosong yang akan digunakan untuk menyimpan simpul-simpul yang sudah dikunjungi selama proses BFS. Hal ini berguna untuk menghindari kunjungan berulang ke simpul yang sama. Kemudian ada queue sama dengan kurung siku start, di mana fungsi ini digunakan untuk membuat sebuah list yang digunakan sebagai antrian untuk BFS. Antrian ini akan menyimpan simpul yang akan diproses.
Kemudian ada while queue, di mana perulangan while ini akan berjalan selama masih ada simpul di dalam antrian. Namun, jika antrian kosong, artinya semua simpul yang dapat dijangkau telah dikunjungi dan proses pencarian telah selesai. Kemudian, not sama dengan queue.pop0 menyatakan atau mengambil simpul pertama dari antrian, di mana queue menerapkan prinsip FIFO atau first in, first out. Kemudian fungsi pop0 ini digunakan untuk menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari list queue. Kemudian ada if not in visited, di mana fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah simpul yang baru diambil dari antrian sudah pernah dikunjungi sebelumnya. Namun, jika simpul ini belum ada di dalam list visited, maka simpul ini akan diproses secara lebih lanjut. Kemudian ada visited.append not, di mana fungsi ini digunakan untuk menambahkan simpul yang baru diambil ke dalam list visited sebagai tanda bahwa simpul tersebut sudah dikunjungi. Kemudian adalah queue.extend graph not, di mana fungsi ini digunakan untuk mengambil semua tetangga dari simpul not dan menambahkannya ke dalam antrian queue. Kemudian di mana akan memberikan urutan simpul yang telah dikunjungi berdasarkan algoritma dari BFS, di mana simpul yang lebih dekat dengan simpul awal atau titik startnya akan muncul terlebih dahulu. Kemudian ada return visited, di mana fungsi ini digunakan atau menyatakan bahwa setelah perulangan while itu selesai atau antrian sudah kosong, maka fungsi BFS akan mengembalikan list visited yang berisi urutan simpul yang telah dikunjungi selama proses pencarian. Kemudian result sama dengan BFS grab, 0, di mana kita akan menjalankan fungsi BFS dengan graph dan simpul awal 0, di mana hasil pencarian BFS ini akan disimpan dalam variabel result. Kemudian kita akan print hasil BFS, akan menampilkan hasil transversal BFS, di mana hasil ini adalah urutan simpul yang dikunjungi selama proses BFS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Syafira Roza dengan NIM 123450017 dari kelompok 7 struktur data kelas RC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai output pada kasus yang kedua. Jadi pada kasus kedua ini kita akan menambahkan simpul baru ke dalam graph. Di sini menggunakan fungsi add_vertex dengan kata print, yaitu simpul vertex berhasil ditambahkan ke dalam graph, dan jika tidak maka simpul sudah ada dalam graph. Kemudian di sini ada menghapus simpul dari dalam graph juga dengan output yang akan keluar, yaitu simpul merujuk pada vertex berhasil dihapus dari graph dan simpul vertex tidak ditemukan dalam graph. Kemudian kita akan menambahkan garis atau edge antara dua simpul. Di sini kita menggunakan fungsi add_edge dengan printannya, yaitu garis antara vertex 1 dan vertex 2 berhasil ditambahkan ke dalam graph, dan jika tidak maka pastikan kedua simpul merujuk pada vertex 1 dan vertex 2 ada dalam graph. Kemudian kita akan menghapus garis atau edge antara dua simpul. Nah, di sini itu kita menggunakan fungsi delete_edge, dan printannya itu pesannya yang akan tampil, maka pesan yang akan tampil yaitu garis antara vertex 1 dan vertex 2 berhasil dihapus dari graph, dan jika tidak maka garis tidak ditemukan dalam graph. Nah, graph itu akan ditampilkan dalam bentuk adjacency list di sini. Selanjutnya kita coba pada contoh penggunaannya. Di sini kita definisiin graphnya dulu. Kemudian pada penambahan simpul. Di sini kita menggunakan g.add_vertex, lalu kita masukkan simpul-simpul yang ingin kita tambahkan. Simpul yang akan kita tambahkan yaitu dimulai dari sini.
Jadi, simpul 0 sampai 7 itu berhasil ditambahkan ke dalam graf. Kemudian, di sini ada penambahan garis. Penambahan garis itu kita menggunakan z.add_h. Di sini tinggal kita masukkan saja h atau simpul atau penghubung di antara dua simpul yang ingin kita masukin. Di sini tuh ada simpul 0. Nah, di sini tuh ada garis antara 0 dan 1, 0 dan 2, 1 dan 4, dan seterusnya yang berhasil ditambahkan ke dalam graf. Nah, kemudian kita akan menghapus simpul. Nah, menghapus simpul itu pertama-tama kita akan g.display_graph. Kita akan menampilkan dulu grafnya kayak apa. Nah, di sini graf saat ini yaitu masih lengkap. Ada simpul 0 sampai 7 dengan h-nya di sini. Kemudian kita mulai nih, kita hapus vertex atau kita hapus simpul yang keempat. Lanjut kita tampilkan lagi hasil simpul yang sudah dihapus keempat. Hasilnya seperti ini. Output yang keluar yaitu simpul 4 berhasil dihapus dari graf dan akan ditampilkan graf yang simpul 4-nya itu sudah dihapus. Selanjutnya yaitu ada simpul 5. Simpul 5 itu kita akan menghapus, kemudian akan ditampilkan kembali graf yang sudah dihapus simpul kelimanya. Sama aja kayak simpul yang keenam ini. Selanjutnya yaitu ada proses menghapus garis. Proses menghapus garis ini kita menggunakan z.delete_h. Kita masukkan garis yang kita hapus. Di sini garis antara 0 dan 1 berhasil dihapus dari graf. Kemudian kita tampilkan lagi nih grafnya saat ini. Garis antara 0 dan 1-nya yang sudah tidak ada. Kemudian kita lanjut menghapus garis antara 1 dan juga 4. Nah, garis antara 1 dan 4 ini ternyata tidak ditemukan dalam graf atau tidak ada dalam graf yang di sini, guys. Nah, kemudian akan ditampilkan lagi graf terbarunya. Kemudian di sini akan diulangi kembali dengan mengunjungi tiap-tiap tangga, node-node ataupun edge graf itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mencari BFS atau Bird First Search. Nah, di sini itu kita grafnya dimulai dari simpul yang ke-0 sampai yang ke-7. Maka hasilnya itu adalah 0,1, 0,3, 0, maka hasil BFS-nya itu yaitu ada 0,1237. Nah, jadi pada kasus kedua ini, berdasarkan output yang sudah ditampilkan, kita telah mempelajari mengenai manipulasi operasi graf, yaitu pengurangan atau penghapusan, penambahan, dan juga traversing graf menggunakan BFS. Sekian penjelasan dari saya. Jika saya ada kesalahan atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.